Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Jadi kita membahas perkara-perkara yang penting, perkara yang besar ya. Jadi perkara-perkara yang memang mungkin sementara ini menjadi sebuah teori ya. Teori ini namanya teori itu harus dipelajari dulu baru kemudian dipraktekkan ketika pada saatnya ya. Dan tidak lepas daripada itu adalah kita membicarakan tentang sistem negara Islam yang begitu luar biasa yang tidak dikenal oleh umat Islam. Jadi sistem negara Islam tidak dikenal oleh umat Islam karena memang umat Islam lahir ya. Yang sekarang ini umat Islam itu yang hidup sekarang ini itu lahir pada saat mereka tidak bisa melihat Islam secara fakta atau secara nyata. Mereka melihatnya sistem yang buruk, yakni sistem demokrasi ya. Nah, kemudian lepas daripada itu kajian-kajian yang sifatnya politik, sifatnya fikih negara itu dihilangkan oleh musuh-musuh Islam. Karena takut kalau Islam bangkit nanti akan menjadi sebuah hal yang luar biasa yang ini merupakan monster yang menakutkan ya. Yang oleh orang-orang kafir dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Oleh karena itu mari kita kaji pelan-pelan yang namanya sistem negara Islam yang sangat luar biasa, di mana negara kalau ingin makmur dan itu untuk rakyatnya, maka pengelolaan negara ini harus dimaksimalkan sehingga mana harta yang milik negara, milik umum dan milik individu itu harus jelas. Kalau sekarang enggak, sekarang tumpang tindih, yang namanya negara itu menguasai atau negara dikuasai oleh segelintir orang-orang kapitalis, di mana orang-orang kapitalis ini memperkaya diri atas nama politik demokrasi yang berkorban duit banyak sehingga kejar setoran. Ini sebuah kesalahan yang teramat sangat, lebih-lebih kalau dalam bahasa agama itu ada sistem kufur. Maka di zaman yang penuh fitnah ini kita menyampaikannya dengan terus-menerus bahwa apa yang negara lakukan ini adalah salah, dan apa yang dianut oleh negara-negara selama ini, baik sistem di negeri kita, di negeri-negeri kaum muslimin yang mengacu pada sistem demokrasi atau negeri-negeri Islam lainnya di Timur Tengah misalnya ya, tentang kesultanan, tentang keamiran yang kelihatannya Islam tetapi ternyata tidak ya. Bahkan di Arab sendiri itu yang namanya minyak bumi ya, itu dikuasai negara dalam arti sekelompok orang-orang ya. Mereka adalah orang-orang yang haus atau cinta dunia, memanfaatkan ulama-ulama ya, termasuk di sini. Jadi yang menguasai minyak bumi itu bisnisnya itu, kalau bisnis pisang goreng aja kan paling sehari 100.000 udah banyak itu. Kalau bisnis minyak goreng itu baru luar biasa. Jadi beda ya, bisnis pisang goreng itu satu hari kalau rame itu bisa 100.000, tapi kalau bisnis minyak goreng itu satu hari bisa 1 miliar ya. Dan itu contoh yang paling sederhana aja. Belum lagi minyak bumi, belum lagi batu bara, belum lagi nikel, belum lagi mangan, belum lagi tembaga, belum lagi uranium, belum lagi boksit, belum lagi macam-macam. Coba Anda bayangkan, itu jumlah yang fantastis. Kemudian
dikendalikan segelintir orang atas nama negara. Jadi ini kan penipuan besar-besaran ya, penipuan besar-besaran. Yang seharusnya negara itu mengelola dengan baik dan diberikan kepada rakyat, maka ini diberikan kepada rakyatnya sendiri. Jadi ini sebuah penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh penguasa rezim negeri ini dan juga rezim di seluruh dunia ya. Yang paling bejat itu sebenarnya Arab ya. Arab itu kan di sana ada ada Saudi Arabia itu kan ada namanya Hijaz ya. Hijaz dinamakan Hijaz itu karena di situ ada Makkah Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah tempat suci. Akan tetapi penguasa yang jahat itu menjadikan kekuasaan di tangan raja. Orang-orang yang kritis, ulama-ulama lurus itu ya, yang mengingatkan bahwasanya raja itu tidak boleh sewenang-wenang. Raja di sana itu anti kritik ya. Jadi sistem kerajaan Arab Saudi itu meniru sistem gaya komunis Cina dan Rusia dan seterusnya ya. Meski sekarang Rusia mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Jadi dan sekarang negeri ini mau mengikuti kerajaan Arab Saudi. Jadi negara Arab Saudi itu mulai dari rajanya sampai RT-nya itu dari kroni mereka. Paling tidak adalah mereka itu kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan dengan perintah, ngeritik saja itu langsung ditangkap tanpa adanya pengadilan. Jadi Saudi itu kejamnya luar biasa. Dan negara-negara Timur Tengah lainnya ya. Nah ini mau dipraktekkan di sini. Jadi mereka mengatakan orang-orang kan nggak paham kalau dipikir Arab Saudi itu Islami, yang kufur ya tetap kufur. Ya. Ini yang tumpang tindih itu masalah-masalah yang sederhana aja mereka nggak paham ya. Umat ini terlalu tidak paham ya, terlalu jauh dari Islam. Lebih-lebih lah kalau kita bicara tentang negara Islam, mulai dari kepemilikan negara itu apa, kepemilikan umum itu apa, kepemilikan individu apa. Jadi andai kata umat ini tahu dan mau bergerak, jadi misalnya ya kayak minyak bumi ini kan sebenarnya milik umum, milik negara yang untuk rakyat ya kan gitu kan. Minyak bumi ini dikelola oleh negara, jadi negara ini bukan individu ya, bukan kelompoknya orang tertentu ya, bukan kelompoknya si badut itu ya, bukan kelompoknya si jualan mebel itu ya. Nah itu nggak boleh begitu, semua diberikan ke kelompoknya itu nggak boleh, itu dosanya besar itu. Saya itu kasihan saja, jadi kasihan kepada mereka yang memperkaya diri. Jadi misalnya ya Anda tahu lah, misalnya sekarang ini bisnis PCR, Luhut, Erik dan kroni-kroninya, badut-badut istana. Jadi kiai-kiai dolim, kiai-kiai fulus itu berapa sih hidup mereka, entar lagi juga mati mereka itu. Kalau mati hartanya juga ditinggalkan, dan yang menunggu mereka adalah siksaan yang teramat pedih. Jangankan 100 miliar ya, 1000 saja itu menjadi masalah besok di yaumul qiyamah. Di dalam surat Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin ya, celakalah orang yang curang di dalam timbangan. Dalam timbangan itu berapa sih? Itu bagi Allah itu jadi masalah besok di yaumul qiyamah. Nah ini bukan 1 gram 2 gram, ini 1 ton 2 ton kabel, aspal, minyak bumi, boksit, ya uranium, semua itu dikorupsi ya. Nah tugas kita adalah menyampaikan. Jadi di samping kita mengkaji di sini, harus kita sampaikan ke umat biar umat ini paham gitu ya. Dan umat ini biar paling tidak tahu lah, perkara kemudian sadar atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita dakwah terus ya, supaya kita tercerahkan ya. Jadi kalau dalam sistem negara Islam itu ada sedikit kemiripan meskipun jauh ya. Jadi yang menjadi inti masalah adalah itu tadi, kepemilikan umum ya, kepemilikan umum itu kan sebenarnya yang memang harus miliknya umum itu dalam pengertian itu harus dimiliki oleh semua orang ya. Semua orang, cuman pengelolaannya dilakukan oleh negara ya. Jadi misalnya kayak minyak bumi, gas, listrik, pertambangan, laut, perairan, mata air, hutan, padang rumput ya. Dan itu sebenarnya milik umum, tapi kan masyarakat nggak bisa mengelola, maka diserahkan negara. Negara mengelola
bukan untuk individu tetapi untuk rakyat. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kalau ini dikelola dengan luar biasa, maka rakyat akan menjadi sejahtera. Ini sekarang malah enggak. Jadi listrik naik. Udah tahu ya listrik naik ya? Yang naik apa saja? Yang naik apa? Iya. Listrik naik, minyak goreng naik, terus kemudian LPG. Iya. Cabe ya, cabe. Cabe sekarang berapa? 1 kilo. Iya. Iya. Iya, banyak yang naik ya. Termasuk kedoliman naik ini. Ada ini tentara kurang pekerjaan itu, tapi oknum ya, bukan ini ya. Oknum ini. Yaitu nyari duit dengan mendatangi barsmith di Bogor. Cari-cari duit. Ya sebanyak lah pokoknya lah yang ini. Ya kenapa ya begini? Kondisinya kayak begini. Sudah semua naik, kemudian ya kalau kita kan insya Allah ya orang beriman itu naik tuh nggak masalah. Saya sendiri dari dulu juga nggak pernah bermasalah, nggak pernah ketakutan, nggak pernah. Kalau misalnya naik ya Allah kan akan menaikkan rezeki kita. Itu kalau kita bicara pribadi ya. Tapi kan masalahnya kita tidak begitu. Kita bicara umat. Kasihan umat ini. Umat ini yang sudah begini berat itu ditambah dengan biaya-biaya macam-macam, pajak macam-macam ya. Pajaknya itu jenisnya itu motor, mobil, kendaraan itu ada berapa? Itu ada 3. Sekarang tambah lagi. Ada pajak tahunan, pajak 5 tahunan, pajak kumulatif, terus pajak apa lagi nanti nggak tahu. Pajak ini yang terakhir itu karbon, kalau misalnya nggak tahu karbon nanti sosialisasinya gimana itu. Iya, pajaknya itu mulai pertama tahunan yang SNK itu, kemudian 5 tahunan ini kaleng, kemudian nanti kumulatif. Jadi nanti kalau misalnya Pak Udin tuh mobilnya banyak ya, itu nanti kena pajak kumulatif. Misalnya APB punya 2, kemudian Baleno punya 10, itu kumulasinya berapa kena itu. Dengan nama yang sama, alamat sama. Boleh dimajuin nggak? Makanya kalau bisa itu, kalau punya mobil 5 itu 1 siapa anaknya, 2 istri pertama, yang ketiga istri kedua, yang keempat istri ketiga. Ini biar nggak kena pajak kumulatif. Tadi yang merah, sekarang yang hijau. Alamatnya kebembem terus kena semua. Kalau ada 2 aja mundurin satu-satu, mundurin dulu satu. Iya, ini ada nih janda ini, Pak Udin mau bantu. Jandanya udah lengkap ini, punya rumah, punya ini. Iya. Punya cucu, lengkap lah. Anaknya 6. Pokoknya inilah. Dia belum punya suami aja. Udah lama, kasihan sih. Saya pengen nolong tapi saya sendiri gimana? Umurnya kira-kira 50-an lah. Cantik. Orang Betawi. Cocok. Orang Betawi. Hehehe. Apa yang single? Ada yang single nih. Sekarang pindah ke Citayam, nggak punya anak. Umurnya sama. Kalau yang tadi putih, kalau ini agak coklat. Kalau cocok lah. Kok di depan? Ali kan masih muda, mana mau? Janda. Bagian kepemilikan umum yang bahas bagian janda yang mana nih tadi? Loh, kok nggak ngasih tahu? Harta kepemilikan umum nggak ketemu nih tadi. Iya. Ali betul tuh, serius tak?